Atau justru saya memang nggak tahu hidup saya mau dibawa kemana, sehingga pada akhirnya ada harapan di dalam PTN atau ada harapan di dalam universitas sehingga saya berusaha masuk, dan ketika saya gagal, saya nggak tahu lagi hidup saya mau dibawa kemana. Hai guys, balik lagi di konsultasi ini. Kali ini kita bakal berusaha membahas kegagalan beberapa orang yang dalam mengikuti seleksi PTN beberapa hari yang lalu, yang pengumumannya keluar beberapa hari yang lalu gitu kalau nggak salah. Kita bakal berusaha membahas kenapa penting bagi kita untuk menelusuri lebih jauh makna dari kegagalan itu sendiri. Kenapa penting bagi kita untuk menelusuri lebih jauh makna dari kehidupan itu sendiri. Karena kalau kita terus-terusan tenggelam dalam kegagalan kita, kalau kita terus-terusan tenggelam dalam rasa penyesalan dan emosi kita, ya pada akhirnya kita bakal selamanya ada di sana gitu. Tapi tenang, saya nggak akan berusaha memotivasi dengan kalimat-kalimat bullshit. Intinya kita cuma bakal berusaha untuk ngobrol, kita bakal berusaha untuk berdiskusi, dan pada akhirnya kalian sendiri yang bakal menentukan apakah hasil obrolan ini dapat membuat diri kalian, memotivasi diri kalian sendiri, atau justru kalian bisa tenggelam lebih jauh dengan emosi kalian. Ya tapi saya nggak tanggung jawab kalau hal itu terjadi ya. Ya intinya semoga kalian bisa memotivasi diri kalian sendiri ketika kalian selesai berdiskusi atau ngobrol atau ya dengar obrolan inilah. Ya saya sendiri sih yang ngobrol sebenarnya, cuman intinya kita bakal berusaha membahas bagaimana cara yang tepat menyikapi kehidupan itu sendiri bersamaan dengan fenomena-fenomena yang kita hadapi di dalamnya. Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan itu sangat amat menyakitkan, khususnya dalam konteks seleksi PTN kemarin, adalah ketika seseorang menganggap bahwa pijakan utama ketika mereka lulus nantinya adalah salah satu bagian penting dalam hidupnya yang menentukan sejauh mana masa depan yang mereka genggam nanti dapat berpihak pada diri mereka. Padahal yang nggak sesederhana itu juga gitu. Seperti yang sama-sama kita tahu, nggak semua yang masuk perguruan tinggi itu bisa dikatakan kehidupannya terjamin gitu. Bisa dikatakan kehidupannya bakal layak dan bakal enak-enak aja atau bakal bahagia ya. Tapi di sisi lain, mungkin yang mempengaruhi orang-orang itu ya, memang ketika seseorang katakanlah masuk ke dalam perguruan tinggi, ketika seseorang katakanlah kuliah atau masuk universitas, maka status sosialnya bakal naik gitu. Maka mungkin ya dalam beberapa sektor dirinya akan bisa untuk masuk gitu, seperti beberapa pekerjaan yang membutuhkan kelulusan dalam sektor-sektor tertentu gitu. Namun kita harus balik lagi tanya pada diri kita, apa sih yang kita cari, apa sih yang berusaha kita tuju gitu ketika kita mengikuti seleksi PTN itu. Apakah benar-benar saya sedang mengejar sesuatu gitu, seperti pekerjaan secara spesifik yang mungkin benar-benar saya kejar berdasarkan kesukaan saya karena saya memang mau masuk situ, atau justru saya memang nggak tahu hidup saya mau dibawa kemana, sehingga pada akhirnya ada harapan di dalam PTN atau ada harapan di dalam universitas sehingga saya berusaha masuk, dan ketika saya gagal, saya nggak tahu lagi hidup saya mau dibawa kemana. Apakah seperti itu gitu? Karena jika memang seperti itu, berarti kita harus meluaskan cara pandang kita dalam kehidupan itu sendiri. Berarti ada yang salah dalam perspektif kita. Karena yang namanya definisi dari sukses itu bisa macam-macam. Sukses itu dari siapa dulu gitu? Apakah sukses dari masyarakat? Apakah sukses dari orang tua kita gitu? Apakah sukses bagi diri kita? Apakah sukses di mata Tuhan gitu, atau sukses di mata siapa gitu? Karena apa yang kita anggap sebagai sukses bagi diri kita itu bisa sangat bertentangan dalam konteks sukses bagi orang lain gitu. Ketika seseorang katakanlah sudah memiliki jabatan yang tinggi di sebuah perusahaan katakanlah, dan dipertemukan dengan usahawan yang mungkin ya penghasilannya cukup baik gitu, maka usahawan ini bisa mengatakan bahwa orang yang derajatnya sudah tinggi di kantor itu atau sudah memiliki pangkat di sebuah perusahaan itu tidak memiliki definisi sukses, karena kesuksesan bagi orang yang berusaha adalah kesuksesan di mana seseorang bisa bebas, di mana seseorang bisa berjualan semau mereka, bisa bertransaksi semau mereka, dan kalau mereka mau libur ya libur, kalau mereka mau kerja ya kerja gitu. Sementara orang yang di kantoran ya mereka terpaku oleh waktu gitu, mereka terpaku oleh aturan di perusahaan mereka dan lain-lain. Namun sebaliknya, orang-orang di perusahaan juga bisa mengatakan sebaliknya, di mana orang-orang yang berada di kantor akan mengatakan bahwa ya definisi sukses itu seperti ini, nggak perlu kotor-kotoran, nggak perlu kehujanan, nggak perlu sepi, nunggu dagangan, nggak perlu rame dan kecapean dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita harus bisa memikirkan dalam berbagai bentuk perspektif gitu. Kita nggak bisa menentukan langkah kita hanya terhenti hanya berdasarkan kegagalan itu sendiri gitu. Gagal dalam bentuk apa?
Apakah gagal dalam bentuk tujuan yang kalian miliki, atau gagal dalam bentuk kalian memang nggak tahu harus ngapain, hingga pada akhirnya ketika kalian gagal ya kalian bingung gitu. Ketika kalian katakanlah gagal karena kalian memiliki pekerjaan impian yang spesifik hanya bisa ditempuh melalui perguruan tinggi, maka ya nggak ada pilihan lain selain berusaha kembali tahun depan. Udah selesai sampai di situ. Dengan kata lain, pekerjaan yang kalian lakukan kemarin ini, atau pembelajaran atau usaha yang kalian lakukan kemarin ini, memang belum pantas untuk menjadikan diri kalian masuk ke dalam jurusan atau masuk ke dalam sistem tersebut gitu. Sebatas itu dan sesederhana itu doang gitu. Hanya karena kalian menganggap bahwa kalian sudah melakukan yang terbaik, hanya karena kalian menganggap bahwa kalian sudah melampaui batas kalian, bukan berarti dunia atau kenyataan bakal berlemah lembut kepada kalian gitu. Bukan berarti apa yang terjadi di dalam sistem itu akan berpihak pada diri kalian. Justru ketika kalian bisa melihat bahwa diri kalian gagal dikarenakan kerja keras kalian atau usaha kalian, ya berarti ada yang kurang di situ. Ada yang belum sempurna di situ, ada yang seharusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi di situ. Kalau memang pada dasarnya kalian punya tujuan ya, kalau memang pada dasarnya kalian memiliki pekerjaan spesifik khusus yang memang dapat dilakukan atau hanya dapat ditembus melalui jurusan-jurusan tertentu atau melalui ijazah-ijazah berdasarkan kelulusan tertentu. Namun ketika kalian katakanlah belum tahu tujuan hidup kalian ini apa, atau kalian belum tahu kalian nanti mau ngambil jurusan apa, atau kalian hanya mencoba-coba untuk kuliah karena kalian nggak tahu tujuan hidup kalian mau dibawa kemana, ya santai aja gitu loh. Kalau emang kenyataannya dan faktanya kalian gagal, ya emosi kalian nggak akan ngerubah apapun. Kenyataan bahwa kalian itu gagal ya memang gagal lah. Kalian nangis ya nangis lah gitu, tapi nggak akan ngerubah keadaan, nggak akan ngerubah fakta bahwa kalian itu memang nggak lolos gitu, nggak akan ngerubah fakta bahwa dunia itu terus berputar. Pilihannya cuman berusaha untuk mengikuti arus dunia itu sendiri, dengan berusaha bangkit, dengan berusaha belajar lagi. Kalau memang mau tes tahun depan ya belajar lagi, berusaha lebih keras lagi, cari pengetahuan lagi gitu. Atau kalian melihat perspektif-perspektif lain gitu, atau kalian berusaha melihat potensi-potensi lain yang mungkin ada di dalam diri kalian yang seharusnya bisa kalian kembangkan, yang harusnya bisa kalian jalankan. Karena bisa jadi kegagalan atau ketidaklolosan kalian itu salah satu rencana Tuhan ketika kalian diberikan atau disodorkan potensi lain yang seharusnya bisa lebih kalian kembangkan gitu, yang seharusnya bisa kalian tuju atau bisa kalian jalankan. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, yang kita udah sama-sama tahu, bahwa nggak semua orang yang mungkin kuliah atau semua orang yang mungkin masuk ke dalam perguruan tinggi ya memang dipertemukan dengan kehidupan-kehidupan yang layak atau kehidupan-kehidupan yang bahagia gitu. Pada akhirnya kalian bakal mengerti bahwa definisi kesuksesan itu sendiri sangat amat bergantung dari bagaimana kalian memandang kehidupan itu sendiri. Ada orang-orang yang bahkan udah sukses, atau kalau dari perspektif kita ya, orang-orang yang udah sukses atau orang-orang yang udah memiliki kemewahan dan berbagai macam harta lah dan materi, namun dirinya belum menganggap bahwa ia adalah orang yang sukses gitu. Namun dirinya belum menganggap bahwa saya ini udah berhasil dan lain-lain. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang sebelumnya gitu ya, definisi sukses itu subjektif. Kalau menurut emak-emak ya sukses itu ya jadi PNS gitu, pegawai kelurahan dan lain-lain itu, tanpa merendahkan sama sekali ya. Yang membuat kalian bingung pada akhirnya adalah ketika kalian nggak memiliki definisi kesuksesan versi kalian sendiri gitu. Jadi pada akhirnya kalian nggak tahu jalan yang harus dituju itu seperti apa, langkah-langkah yang harus ya pada akhirnya kalian tempuh itu seperti apa. Dan kalian hanya bisa terjebak di dalam emosi di mana kalian mengharap sebuah atensi dan perhatian. Dan ya mungkin nggak ada yang salah dengan atensi atau dengan perhatian yang berusaha kalian cari gitu, karena mungkin kalian memang butuh ketika kalian lagi capek-capeknya. Tapi jangan selesai sampai di situ gitu, jangan justru terjebak dalam atensi atau perhatian dan kesedihan kalian. Mungkin simpati dari orang-orang bisa membantu diri kalian gitu, sabar, besok tahun depan coba lagi dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada perubahan dalam diri kalian, kalau kalian nggak berusaha untuk katakanlah melampaui sesuatu yang udah kalian lakukan tahun ini dengan berusaha lebih baik di tahun depan, ya sama aja bohong gitu. Jadi inti dari video ini sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai manusia memahami tujuan kita, bagaimana kita sebagai manusia benar-benar paham apa yang dinilai sebagai tujuan hidup itu sendiri, tujuan dari kesuksesan itu sendiri, makna dari kegagalan itu sendiri gitu. Karena nggak ada orang yang nggak pernah gagal di dunia ini gitu, karena nggak ada orang yang nggak pernah merasa menyesal, atau nggak pernah orang yang nggak pernah dikhianati itu. Semua orang pasti pernah dikhianati, bahkan oleh dirinya sendiri, bahkan oleh kerja kerasnya sendiri. Sebenarnya untuk membuat narasi seperti ini ya
bukan bukan tipe saya sih bukan tipe orang yang bisa dibilang memotivasi orang, itu mau untuk memotivasi orang, karena mungkin saya berkaca dari diri saya sendiri yang belum bisa disebut sebagai orang yang sukses gitu. Saya bangun YouTube juga selama 3 tahun dan masih stuck dalam dalam lingkaran setan di mana saya belum bisa monet. Jadi ya belum bisa dikatakan sukses juga gitu. Tapi kalau mau bangkit bareng, tapi kalau mau berjuang bareng gitu, ya kalian sedang bertemu dengan teman yang tepat gitu. Karena percayalah saya nggak akan pernah nyerah, percayalah saya bakal terus berusaha. Mungkin subscriber lama saya mungkin cukup paham di mana saya berusaha untuk terus bangkit, di mana saya terus berusaha untuk membuat video terlepas apapun yang saya hadapi, terlepas apapun kondisi dari channel ini gitu. Jadi kalau kalian mau menjadi manusia yang membanggakan, lakukanlah tindakan yang membanggakan. Sekian konsultasi yang ini, sampai jumpa.